Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Salsabila dari Prodi Manajemen Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Python biasanya digunakan untuk pengembangan web, pengembangan perangkat lunak, membantu menyelesaikan persamaan matematika, dan pembuatan skrip sistem. Tipe data yang ada di pemrograman Python. Yang pertama ada string. String yaitu sepotong data teks. String dalam Python harus diapit oleh tanda kutip. Dalam Python, tanda kutip tunggal dan ganda juga dapat digunakan untuk mendefinisikan string. Tidak ada bedanya apakah kalian memilih tanda kutip ganda ataupun tunggal. Lalu ada integers. Integers atau bilangan bulat adalah bilangan tanpa titik desimal. Selanjutnya float. Float adalah tipe data angka desimal, bisa positif ataupun negatif. Lalu ada boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu benar ataupun salah. Variabel pada Python. Variabel adalah kunci pengembangan perangkat lunak. Dalam variabel memungkinkan kalian untuk menyimpan dan memberi label. Kalian dapat membuat variabel baru untuk menyimpan hal perhitungan yang dilakukan dan menggunakan variabel lain. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Perkodean terdiri dari 3 langkah, yaitu menulis, running, dan debugging. Jika kode kalian mengandung banyak bug, kalian harus memperbaiki semuanya agar kode dapat dijalankan dengan benar. Seperti pada contoh di samping. Kenapa pada kode tersebut mengalami bug? Karena baris kedua mengalami bug karena kata analis merupakan tipe data string, jadi harus memakai tanda kutip. Lalu untuk baris ketiga seharusnya memakai tanda sama dengan, bukan tanda panah. Selanjutnya ada operasi perbandingan. Operasi perbandingan adalah kunci pengembangan program komputer. Operasi perbandingan selalu menghasilkan salah satu dari dua hasil, yaitu ya atau tidak. Exception adalah kesalahan yang terjadi pada saat eksekusi dan mengganggu alur program. Beberapa jenis exception di Python. Yang pertama, syntax error. Error ini muncul ketika kesalahan sintaksis dalam kode ditemukan. Yang kedua, name error. Error ini muncul ketika variabel yang tidak diketahui digunakan. Lalu yang ketiga, index error. Error ini muncul ketika mencoba mengakses elemen dari koleksi terurut yang dapat diubah, seperti daftar dan tuple, menggunakan indeks yang berada di luar rentang validnya. Yang keempat, type error. Error ini muncul ketika suatu fungsi dipanggil pada nilai dengan tipe yang tidak sesuai. Yang terakhir, value error. Error ini muncul ketika suatu fungsi menerima nilai dari tipe yang tidak benar, namun nilainya sendiri tidak sesuai atau tidak dapat diterima. Mengontrol aliran program atau control flow merupakan mekanisme untuk mengatur urutan atau aliran eksekusi dari sebuah kode program. Terdapat 3 macam aliran program di Python, yaitu sequencing, iteration, dan selection. Sequencing adalah urutan proses langkah demi langkah. Iteration merupakan perulangan atau pengulangan. Seringkali kita ingin dapat mengulangi serangkaian operasi beberapa kali atau hingga kondisi tertentu terjadi. Lalu selection merupakan mekanisme aliran instruksi di mana suatu instruksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Terdapat 2 jenis loop dalam Python, yaitu while loop dan for loop. For loop digunakan untuk mengeksekusi instruksi yang sama berulang kali atau beberapa kali, diawali dengan kata kunci for. Range menghasilkan serangkaian angka integer. Variabel i digunakan untuk mengulangi angka-angka. Lalu while loop digunakan untuk mengulangi kode-kode ketika kondisinya benar.
Misalnya penjualan tiket di bioskop akan berulang kali menjual tiket hingga semua kursi terisi. Lambda adalah fungsi yang tidak memiliki nama. Lambda umumnya disimpan ke suatu variabel atau dieksekusi langsung. Bisa dilihat pada gambar di atas bagaimana perbedaan penulisan sintaks fungsi menggunakan lambda dibandingkan dengan fungsi biasa. Lambda ditulis menggunakan keyword lambda diikuti tanda titik 2, lalu statement 1 baris. Tuple adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah list, set, dan dictionary. Tuple adalah koleksi yang terurut dan tidak dapat diubah. Tuple ditulis dengan tanda kurung bulat. Lalu selanjutnya ada set. Set dalam Python adalah koleksi elemen yang bersifat unik dan tidak berurutan. Set dibuat dengan tanda kurung kurawal. Berbeda dengan tipe data lain seperti list atau tuple, set tidak mengizinkan adanya duplikasi elemen. Artinya, setiap elemen di dalam Python, set pasti bersifat unik. Yang ketiga ada list. List adalah tipe data koleksi yang paling umum digunakan di Python. Mereka adalah urutan elemen yang dapat diubah. List didefinisikan dengan menggunakan tanda kurung siku dan elemen-elemen yang dipisahkan oleh koma. Lalu yang terakhir ada dictionary. Dictionary adalah tipe koleksi yang digunakan untuk menyimpan data dalam pasangan kunci nilai yang dianggap sebagai item. Mereka ideal untuk mengatur data menjadi berpasangan, di mana setiap bagian data atau value memiliki pengidentifikasi uniknya yaitu key. Input dan output pada Python. Input adalah masukan yang kita berikan ke program. Program akan memprosesnya dan menampilkan hasil outputnya. Python sudah menyediakan fungsi input untuk mengambil inputan dari keyboard. Lalu output. Output merupakan hasil keluaran dari sesuatu yang telah kita input sebelumnya. Untuk menampilkan output teks, kita menggunakan fungsi print. Pada contoh di atas, kita menggunakan tanda koma untuk menggabungkan teks dan variabel yang akan ditampilkan. Pada contoh hasil kode di atas, antara kata hello dan petani kode terdapat spasi sebagai pemisah, karena kita menggunakan tanda koma. Tapi jangan ditambahkan kurung, karena kode tersebut akan dibaca sebagai tuple yang menghasilkan output seperti di bawah ini. Jika ingin menggunakan kurung, maka kita harus menggabungkan teks dan variabelnya dengan tanda plus. Kelas dan static method pada Python. Metode kelas dipanggil pada kelas itu sendiri, bukan pada instansi individual. Hal ini memungkinkan penggunanya tanpa perlu membuat instansi kelas. Mereka sangat berguna untuk tindakan yang relevan dengan kelas secara keseluruhan, dibandingkan tindakan yang terbatas pada satu objek saja. Metode kelas dibuat menggunakan dekorator kelas method dan mengambil argumen kelas yang merujuk ke kelas itu sendiri. Untuk penggunaannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Static method atau metode statis dalam Python ini adalah sebuah fungsi atau metode pada sebuah kelas yang bersifat statis. Bersifat statis di sini berarti kita bisa memanggil fungsi tersebut secara langsung tanpa harus membuat instansi dari kelas yang bersangkutan. Metode statis tidak menerima parameter kelas, artinya metode tersebut tidak dapat mengakses atau mengubah status kelas. Untuk membuat static method pada Python, kita perlu menggunakan dekorator static method. Asinkron pada pemrograman Python. Asinkron adalah teknik yang memungkinkan aplikasi melakukan banyak tugas secara bersamaan, tanpa menghalangi eksekusi program. Tidak seperti pemrograman sinkron tradisional, di mana operasi dilakukan secara berurutan. Pemrograman asinkron memanfaatkan kemampuan untuk menjalankan tugas di latar belakang, sementara program utama terus berjalan. Hal ini dicapai dengan menggunakan dua kata kunci mendasar dalam Python, yaitu async dan await. Sedangkan sinkronos merupakan bagian dari asinkron, di mana proses akan dieksekusi secara bersamaan dan untuk hasil tergantung lama proses suatu fungsi sinkron. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.